Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal penilaian akhir tahun Mapel IPA untuk kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 untuk soal yang ise atau jawablah nomor 31 hingga nomor 35. Oke, anak semuanya, mari kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga jadi amal jariah yang bermanfaat. Amin. Anak semuanya, untuk soal ise ada 5 nomor. Kisi-kisi yang pertama, disajikan ilustrasi bentuk hubungan makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam simbiosis dan masing-masing contohnya. Dari soal ini sudah jelas sekali bahwa pertanyaannya adalah mengenai simbiosis dan disuruh untuk memberikan contohnya masing-masing. Oke, saya buatkan contoh soal, mudah-mudahan bisa mewakili. Disajikan ilustrasi, berarti ada ilustrasi di depannya. Contoh soal, setiap makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka makhluk hidup tersebut berinteraksi dalam ekosistem agar dapat bertahan hidup. Interaksi inilah yang biasa dikenal dengan simbiosis. Pertanyaannya, sebutkan 3 macam simbiosis beserta contohnya masing-masing. Bisa 1 atau 2 nanti contohnya. Nah, dari soal ini kalian bisa menjawab bahwa simbiosis ada 3 macam. Yang pertama simbiosis mutualisme. Contohnya yaitu ada kupu-kupu atau serangga dengan tumbuhan berbunga. Ini saling menguntungkan. Kupu-kupunya atau serangganya mendapatkan madu atau nektar. Nah, tumbuhan berbunga dibantu penyerbukannya. Kemudian contoh berikutnya adalah burung jalak dan kerbau. Ini keduanya juga saling untung, mutualisme. Kemudian simbiosis yang kedua adalah komensalisme. Simbiosis di mana satunya untung tapi satunya tidak dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan anggrek dengan pohon inangnya. Nah, ini. Atau silakan bisa diberikan contoh misalnya ikan remora dengan ikan hiu. Atau bisa nanti disebutkan dengan yang lainnya. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Di mana simbiosis ini salah satunya diuntungkan sementara makhluk hidup yang lain dirugikan. Nah, contohnya adalah tali putri dan tumbuhan beluntas atau tali putri dengan tumbuhan inangnya. Kemudian ada kutu dan kucing atau kutu dengan anjing. Kutu ini untung mengambil makanan dari anjing. Dalam hal ini bisa menghisap darahnya sehingga anjing dirugikan. Demikian untuk soal nomor 1. Kira-kira sudah jelas sekali. Di sini ibarat soal ini adalah sudah bocor. Intinya pertanyaannya adalah menyebutkan macam-macam simbiosis dan contohnya. Anda bisa belajar untuk mencarikan contoh yang lainnya. Mari kita lanjut untuk kisi-kisi soal ise yang nomor 2. Disajikan beberapa pernyataan tentang penyebab pemanasan global. Peserta didik dapat menentukan penyebab pemanasan global dengan benar. Nah, ini kisi-kisinya sedikit rancu, tetapi saya ubah karena soalnya adalah menentukan penyebab pemanasan global dengan benar. Ini harusnya ilustrasi tentang pemanasan global, baru ada pertanyaan. Oke, saya akan berikan prediksi contoh soalnya, yaitu misal
Jakarta dan Surabaya adalah kota besar, dihuni oleh jutaan penduduk dan diasumsikan hampir setiap penduduknya memiliki kendaraan bermotor yang dipakai setiap harinya. Jika diukur suhu rata-rata kota-kota besar tersebut, kota-kota besar menunjukkan kenaikan suhu yang signifikan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan kota-kota kecil. Dari penjelasan tersebut, penyebab naiknya rata-rata suhu di kota besar adalah kayak kita perhatikan di sini. Di sini adalah yang dimunculkan adalah kendaraan bermotor yang dipakai setiap hari. Di sini adalah menghasilkan gas buang, yaitu karbon dioksida. Maka alternatif jawabannya adalah 1. Bisa kamu jawab jumlah karbon dioksida atau CO2 di udara semakin meningkat menyebabkan efek rumah kaca meningkat. Atau boleh kamu jawab dengan karena karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara yang lainnya, serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer. Kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi. Sehingga radiasi dan sinar matahari terperangkap selama bertahun-tahun di atmosfer. Ini fenomenanya disebut dengan efek rumah kaca. Sehingga suhu akan meningkat. Oke, anak semuanya. Bisa jadi soalnya besok diubah, tidak Jakarta dan Surabaya, tapi langsung misalnya kota-kota besar di Indonesia. Atau mungkin bentuk yang lainnya. Mari, selanjutnya kita lanjut. Soal nomor 3. Kisi-kisinya adalah disajikan ilustrasi tentang pemanasan global. Peserta didik dapat menentukan dampak adanya pemanasan global dengan benar. Tadi kita bercerita tentang penyebab pemanasan global. Di soal nomor 3 ini, kita disuruh menentukan dampak adanya pemanasan global. Oke, saya berikan prediksi contoh soal adalah begini. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata gas atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Akibat dari gas tersebut sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak telah nampak. Di antaranya adalah titik-titik. Nah, di sini akan saya berikan alternatif jawaban. Dampak pemanasan global diantaranya adalah 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, kepunahan spesies yang semakin meluas. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Dan kelima, kegagalan panen yang besar-besaran. Ini diakibatkan karena cuaca yang ekstrim, tidak menentu. Demikian untuk prediksi contoh soal yang nomor 3. Kita lanjut untuk soal nomor 4 yang isi. Pertanyaannya adalah disajikan ilustrasi peserta didik dapat menentukan upaya penanggulangan pemanasan global dengan benar. Nah, sekarang ditanyakan adalah upaya penanggulangannya atau pencegahannya. Saya prediksikan contoh soal begini. Pemanasan global menyebabkan banyak perubahan di lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan di bumi. Manusialah yang bertanggung jawab pada dampak tersebut. Ini hanya sekedar ilustrasi tentang pemanasan global. Jadi ilustrasi itu hanya gambaran. Tetapi intinya adalah, pertanyaannya adalah peserta didik dapat menentukan upaya penanggulangan pemanasan global dengan benar. Maka di sini saya
buat pertanyaannya adalah sebutkan upaya penanggulangan pemanasan global. Jadi ilustrasi boleh bermacam-macam, tapi pertanyaannya adalah sebutkan upaya penanggulangan pemanasan global. Anak semuanya bisa memberikan jawaban, misalnya adalah 1, hemat energi listrik dan bahan bakar. Yang kedua, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan liar. Yang keempat, meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan atau mengandung CFC atau chlorofluorocarbons. Misalnya adalah AC, semprotan wangi, minyak wangi, dan sebagainya. Tetapi menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ini adalah alternatif jawaban, bisa kalian jawab lebih dari 1. Sesuai dengan permintaan pada pertanyaan besok. Lanjut soal yang nomor 5 atau terakhir. Disajikan ilustrasi tentang lapisan ozon. Peserta didik dapat menjelaskan lapisan ozon yang ada di udara dengan benar. Kalau dilihat dari kisi-kisinya, ini adalah soal atau pertanyaan yang terbuka. Artinya sudah jelas bahwa soal ini menanyakan tentang lapisan ozon. Untuk itu saya prediksikan contoh soalnya adalah, misalnya begini pertanyaannya, jelaskan pengertian dari lapisan ozon. Atau bisa jadi, apakah yang dimaksud dengan lapisan ozon? Maka jawabannya adalah, lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Berada di lapisan stratosfer yang mengandung molekul-molekul ozon. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau UV yang dihasilkan matahari. Ini jawabannya. Atau boleh disingkat nanti hanya lapisan ozon adalah lapisan atmosfer yang pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Itu juga sudah cukup ya. Oke, anak semuanya, selamat belajar ya. Jangan patah semangat, terus semangat belajar. Jangan malas, semoga kalian sukses. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sehingga ini akan terus berkembang untuk kita semuanya. Semoga jadi amal jariah. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.